Fenomena kartel politik yang mencengkeram proses demokrasi membuat rakyat kehilangan kebebasan untuk memilih pemimpin sejati, terutama menjelang Pilkada 2024. Padahal, demokrasi harus mengutamakan pilihan rakyat bukan menjadi sekadar permainan kelompok tertentu yang haus kekuasaan. Demokrasi seharusnya menjadi wadah rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan. Namun kini justru digerogoti oleh praktik politik yang mencederai esensi demokrasi. Tren semacam itu terjadi walaupun tidak seluruhnya terjadi di kabupaten kota di Jawa Timur, tapi kecenderungan itu semakin kuat seiring dengan kuatnya budaya uang itu menentukan politik itu ditentukan oleh uang, sehingga kemudian politik kartel itu menjadi tak terhindarkan. Politik kartel itu menjadi hal yang seakan-akan sekarang ini mendominasi dalam kontestasi politik, khususnya dalam pilkada. Ya, pendapat itu lebih banyak benarnya daripada tidak ya. Ini bukan masalah setuju dan tidak setuju, tapi kalau adanya politik kartel ini sangat mengecewakan. Kalau ada orang bilang tidak setuju adanya politik kartel, kenyataannya kita sekarang sudah memasuki ranah politik kartel. Politik di mana kekuasaan itu tidak mengambil atau tidak menyuarakan suara rakyat dan membungkam demokrasi. Ya, mau kita akui atau tidak bahwa Indonesia saat ini memasuki ranah-ranah yang darurat hukum. Nah, kalau itu sudah jelas ya, darurat hukum dengan adanya putusan MA, dengan adanya Omnibus Law, dengan adanya macam-macam, termasuk putusannya MK yang berhubungan dengan pilpres dan sebagainya, termasuk kemarin saat ini adanya putusan MA yang mengatakan yang untuk dan demi kepentingan keluarga atau demi kepentingan sekelompok. Nah, ini menurut saya kita ini sudah memasuki masa memang harus politik kartel. Setuju atau tidak setuju? Ada orang ngomong tidak setuju, ya nyatanya memang kenyataan seperti itu. Dan ini memang sudah berlangsung. Nah, ini sungguh sangat mengecewakan. Politik ini sekarang ini menjarah kepada ranah-ranah sampai mematikan seseorang atau putra negara atau putra Indonesia yang berkualitas. Nah, saya politik ini, kartel ini membungkam suara-suara rakyat, seolah-olah rakyat ini sudah dikuasai atau diwakili oleh kepentingan atau kebijakan-kebijakan partai politik. Tidak mengatasnamakan rakyat. Pembajakan demokrasi oleh kartel politik semakin mengikis kebebasan rakyat untuk memilih dengan jujur dan tanpa paksaan menjadi ancaman nyata yang menghantui pilkada mendatang. Demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Esensi dari demokrasi adalah kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kalau politik kartel itu terjadi, maka kemudian banyak seseorang yang menginginkan jabatan-jabatan publik, khususnya jabatan publik yang dicapai melalui pemilihan yang rakyat dilibatkan secara langsung, itu kemudian calon-calon itu menggunakan uang, menjalin hubungan dengan, dalam tanda kutip, bandar untuk pembiayaan dalam politik. Masalah Jakarta, saya tidak mengatakan 1-2 orang siapapun itu silahkan, tapi amat sangat memalukan, amat sangat mengecewakan, dan ini tidak bisa dinalar. Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, yang di sana berdiri kokoh perguruan tinggi besar, Universitas Indonesia, terus Universitas Pertahanan, ya kan?
Unhan, Universitas Trisakti, Universitas Atmajaya, dan di sana banyak profesor-profesor top, banyak orang-orang berkumpul top dari wakil rakyat sampai ya mohon maaf menteri-menteri ada di sana. Gagal, saya katakan ini gagal memunculkan sosok seorang pemimpin sehingga terjadi seolah-olah hanya itu saja, hanya satu orang itu saja yang layak. Dan ini adalah sebuah contoh atau sebuah uswah yang sangat-sangat memalukan. Pancasila sebagai ideologi negara menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dengan memberikan hak kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan arah bangsa. Demokrasi dalam konteks Pancasila harus menghormati prinsip kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, demokrasi menghadapi tantangan serius dengan adanya dominasi kartel politik yang terdiri dari kelompok-kelompok kekuatan yang mendominasi parpol sehingga rakyat sulit untuk menentukan calon pemimpin yang mereka inginkan. Bahwa ini memang kegagalan, mau diakui atau tidak, partai politik di Indonesia, di mana di situ ada tokoh-tokoh besar, semacam Mas AHY, semacam Muhaimin Iskandar, Gus Imin kalau saya manggil ya, terus semacam Ibu Megawati, terus ya lain-lainnya seperti PKS, di situ bercokol tokoh-tokoh itu gagal. Dan saya merasa kok sepertinya mereka tidak merasa malu, gitu. Tidak merasa malu dengan kondisi yang mereka itu akan disebut gagal. Dikatakan bahwa kepemimpinan mereka itu tidak bisa mengkader kepemimpinan yang untuk masa depan bangsa. Sehingga timbullah yaitu tadi, nanti akan ada lawan buatan, katakanlah mereka nanti untuk menutupi itu kebanyakan akan menggunakan lawan buatan, katakanlah dari independen dan sebagainya, karena jaringannya kan independen terbatas itu. Tapi tetap saja nuansanya bahwa ini adalah politiknya politik kartel. Dan kalau ini terjadi di Jakarta, ini terjadi di Pilkada Jakarta, maka tidak tertutup kemungkinan kejadian ini akan berimbas, terus terang akan berimbas kepada daerah-daerah lain. Di Jawa Timur tidak tutup kemungkinan nanti, mohon maaf saja, Jawa Timur juga bisa begitu, di Pilgub, barangkali juga di kota Surabaya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya karena kekuasaan yang korup, yang kekuasaan yang ingin menguasai rakyat dengan sedemikian rupa, membodohi rakyat sedemikian rupa, dan sehingga terjadilah seperti ini. Dan kalau ini kebodohan ini terjadi, mohon maaf, ada kasus saya contohkan ada Jakarta. Kalau saat ini Jakarta tercipta sebuah permainan kotor, permainan culas, yaitu menutup kemungkinan orang-orang yang besar, orang-orang yang baik, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berintegritas untuk maju, maka akan tercipta satu jago. Dan jago itu nanti akan dilawankan ayam sayur, jago ayam sayur. Tapi sesungguhnya itu ya hanya sekedar permainan saja untuk menutupi persaingan. Dan ini akan timbul lagi di daerah-daerah lain. Karena partai politik gagal melahirkan kader-kader yang bisa bersaing, bisa kompetitif untuk dijadikan kandidat dalam sebuah katakanlah pilkada, maka kemudian jalan pintas yang diambil adalah mengambil tokoh yang dianggap mempunyai kekuatan sumber daya keuangan. Pertama, kedua, iklim budayanya memang sekarang itu kan iklim budaya materialistis, dan itu juga terjadi di banyak segi, termasuk ketika rakyat itu tidak memilih pemimpin itu ya orientasinya pemimpin ini memberikan apa kepada saya. Mengapa rakyat itu berpikir itu? Karena dia menganggap bahwa nanti kalau pemimpin itu menjadi, dia tidak memberikan harapan yang terbaik bagi rakyat. Akhirnya ya rakyat itu pragmatis gitu kan. Sopo sing memberi saya uang hari ini yang banyak, itu yang akan saya pilih. Itu adalah bentuk-bentuk tanda-tanda kuatnya dominasinya politik kartel di dalam ya khususnya pilkada.
Partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi kini seringkali dikuasai kekuatan-kekuatan tersebut yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat. Akibatnya, rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, prestasi, dan kemampuan manajerial yang baik. Sebaliknya, yang terjadi pemimpin-pemimpin yang muncul ke permukaan seringkali mereka yang populer karena citra yang dibangun melalui media, bukan karena kualitas kepemimpinan yang sebenarnya. Kalau kita kaitkannya gini, ada calon yang mempunyai kemampuan finansial yang luar biasa, kemudian dengan uangnya itu dia dapat memborong tiket hampir seluruh parpol pertama. Kedua, secara bersamaan itu parpol itu tidak pede, tidak percaya diri untuk mencalonkan kadernya, sehingga jalan pragmatis adalah mengambil orang yang dianggap mempunyai kekuatan finansial yang banyak. Apa salah satu bukti indikasinya dia itu mempunyai kekuatan finansial yang banyak? Dia dapat memborong parpol itu. Kan kalau dicalonkan satu parpol itu kan biaya, dan biayanya kan itu kan tidak sedikit itu kan. Ini khusus kasus di daerah. Tapi kalau kasus di Jakarta itu mungkin transaksinya bukan uang lah ya, transaksinya mungkin transaksi jabatan dan sebagainya itu. Atau mungkin transaksi yang lain selain jabatan. Tapi yang jelas bukan tidak sekedar uang. Kalau kasus Jakarta Pilgub. Rakyat yang cerdas harus berupaya menunjukkan perlawanan. Apakah itu hasilnya apa? Kalau saya nanti terus terang pribadi saya saja, maka yang mengerti tentang politik, yang melek politik, itu harus melakukan perlawanan dengan membuat jaringan-jaringan atau networking ya istilahnya, itu untuk melakukan perlawanan. Hasilnya apa? Itu nanti kita tidak perlu kita omongkan, tapi yang penting kita harus melakukan perlawanan. Dan saya berharap kepada saudara-saudaraku dari partai politik manapun, mungkin jenengan ewo pekewo. Sebaiknya dengan kondisi seperti ini, mari kita bersama-sama copot baju kita untuk mengatakan bahwa rakyat tidak menghendaki seperti ini. Rakyat yang tidak menghadapi politik yang sontoloyo ini, nah rakyat juga harus mendatangi partai-partai politik itu, mau mendatangi seperti sekarang yang dilakukan oleh warga Jakarta, mendatangi partai politik. Dan kita catat, rakyat harus mencatat partai politik mana yang melakukan begitu. Ketika partai politik itu melakukan begitu, di 2029 jangan dipilih. Proses pencarian pemimpin oleh rakyat tidak boleh dimanipulasi. Proses ini harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan kehendak elit politik. Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang proses demokrasi, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan cara-cara untuk mengidentifikasi calon pemimpin yang layak. Dengan demikian, rakyat tidak akan mudah terpengaruh oleh kampanye-kampanye yang menyesatkan atau citra palsu yang dibangun oleh kekuatan media. Maka rakyat harus melawan itu, melawannya, datangi partai-parpartai politik yang ada di tempat jenengan untuk minta, sebisa mungkin minta supaya mengajukan jago atau calon atau kadernya. Setelah itu kalau tetap tidak ada yang mengusung, katakanlah seperti mungkin di Jakarta seperti PDIP, satu-satunya jalan PDIP seperti itu harus kompak memberi contoh. PDIP memberi contoh bagaimana melawan kekuatan yang kartel itu dengan cara yaitu mengumpulkan rakyat untuk bersama-sama mendukung bumbung kosong atau mendukung melakukan perlawanan atas permainan keculasan yang konyol ini, yaitu adanya politik kartel, atau saya bilang ini adalah mafia. Negara kita sedang dikuasai oleh mafia kartel politik, mafia politik. Ini rakyat harus bergerak. Kalau rakyat merasa bahwa seandainya bumbung kosong itu adalah bagian dari politik kartel dan rakyat merasa tidak sesuai dengan adanya politik kartel itu, ya jangan milih calon yang itu adalah indikasi adanya politik kartel. Dia pilih bumbu kosong sebagai perlawanan
sebagai resistensi terhadap fenomena tren politik kartal. Makna demokrasi yang sebenarnya ketika rakyat memiliki kemampuan untuk menentukan pemimpin yang mereka inginkan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan karena tekanan atau pengaruh dari kekuatan tertentu. Rakyat harus diberi hak memilih pemimpin yang benar-benar sesuai kehendak mereka, bukan yang dipaksakan kekuatan politik tertentu. Repotnya semua partai politik ini terlibat dalam dalam politik kartel pertama. Kedua, kemungkinan juga tidak ada lagi partai baru dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Bagaimana cara kita menghukum? Ya problem kan, karena memang tidak ada partai politik yang tidak melakukan politik kartal. Semua ini kan terlibat dalam politik kartal. Mungkin kita mencari partai politik yang sedikit melakukan politik kartal itu saja. Yang itu ya lebih baik daripada partai politik yang memang kecenderungannya sangat luar biasa menikmati adanya budaya politik kartal.